Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa dan selalu memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung. Dan di antara nikmat tersebut, nikmat terbesarnya adalah nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Hingga pada kesempatan ini, atas izin Allah, kita masih bisa belajar, melanjutkan pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa selalu belajar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dimanapun kita berada dan bagaimanapun cara kita menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, istiqomah, dan semangat untuk selalu menuntut ilmu dan memberikan kita pemahaman yang baik terhadap pelajaran yang kita bahas. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang masih membahas tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dalil yang menjelaskan tentang dua hal tadi, serta hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Alhamdulillah, pada bab keempat dari kitab sholat telah kita selesaikan, telah kita bahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, di mana pembahasan terakhir kita dalam bab ini ialah tentang perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika sedang sholat. Nanti teman-teman bisa menyimak lagi, mengulang kembali pembahasan tentang perkara makruh yang dilakukan ketika sholat dengan melihat ulasannya di channel YouTube pada link yang telah Ustadz kirimkan. Baik,
kita akan langsung ke pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat. Mari kita buka PDF-nya, dan bagi antum silakan dibuka buku fikih muyasarnya. Ini terdapat di bab 4 dalam kitab sholat. Pembahasan ini ada di pembahasan yang paling terakhir. Ya, ini dia. Kita baca. Mari kita perhatikan, mudah-mudahan bisa dengan mudah kita pahami dan mendatangkan ilmu yang barokah. Al-mas'alatut tasi'atu, permasalahan yang ke-9. Hukmu tarikis sholati, hukum orang yang meninggalkan sholat. Man taraka sholata jahidan liwujubiha, barang siapa meninggalkan sholat jahidan liwujubiha, dia meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya. Dia mengingkari kewajiban sholat, artinya dia menolak sholat itu wajib. Dia menolak kewajiban sholat dan dia menganggap sholat itu tidak wajib. Bagi orang yang seperti ini, maka hukumnya adalah fahuwa kafirun murtad, maka dia telah kafir dan telah keluar dari Islam, atau disebut dengan istilah murtad. Li'annahu mukadzibun lillahi, karena orang yang ini, orang yang kondisinya seperti ini, secara otomatis dia telah mendustakan Allah. Dia nggak percaya sama Allah. Wa rasulihi, dan dia juga telah mendustakan Nabi. Nggak percaya dengan ajaran Nabi. Wa ijma'il muslimin, dan dia juga menyelisihi kesepakatan semua umat Islam. Amma man tarakaha tahawunan wa kaslan, adapun orang yang meninggalkan sholat tahawunan, karena tahawun menganggap sholat itu gak penting atau meremehkannya, wa kaslan, dan malas. Ya. Kondisi yang kedua sebabnya adalah karena menganggap sholat gak penting. Ini biasa terjadi bagi orang-orang yang terlalu sibuk dengan perkara dunia sampai dia meninggalkan sholat. Sebab yang keduanya malas, kasalan. Orang yang meninggalkan sholat karena menganggap enteng sholat atau karena malas, fasahihu annahu kafir, maka pendapat ulama yang paling kuat menyatakan bahwa orang tersebut kafir. Waliyadzubillah. Idza kana tarikan laha daiman, dia dinyatakan kafir kalau dia meninggalkan sholat daiman, terus menerus. Wabil kulliyati, atau kebanyakan sholat dia tinggalkan. Liqaulihi ta'ala anil musyrikin, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang orang-orang musyrik. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Fa in tabu, jika mereka orang-orang musyrik taubat,
wa aqamus shalah, dan mereka buktikan taubatnya itu dengan mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka ketahuilah sesungguhnya orang tersebut telah menjadi saudara kalian seagama. Sudah masuk Islam, dinyatakan beragama Islam. Orang yang bertaubat, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat. Fadalla ala annahum in lam yuhaqqiqu syarata iqamatis salati falaisu bimuslimina. Fadalla ala annahum, ayat ini dalla menunjukkan ala annahum bahwasannya mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, in lam yuhaqqiqu, apabila mereka tidak merealisasikan, tidak menjalankan, tidak memenuhi, lam yuhaqqiqu, tidak melaksanakan syarata iqamatis salat, syarat mendirikan salat. Syarat apa nih? Syarat untuk dinyatakan sebagai orang Islam. Kalau mereka tidak melaksanakan salat, di mana salat termasuk syarat agar seseorang dibilang muslim, falaisu bimuslimin, maka mereka tidak dinyatakan sebagai orang Islam. Wala ikhwata lana fid din, dan gak ada istilah saudara seagama dengan kita bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdu, perjanjian, alladzi bainana, antara kita, wa bainahum, dan mereka, as-salatu, adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Maksudnya perjanjian di sini adalah pembatas. Seolah-olah masing-masing telah berjanji, kalau pengen masuk Islam, sholat. Iya, saya mau sholat karena saya orang Islam. Janji. Begitu pula orang kafir. Saya tetap dalam keadaan kafir dan saya gak akan sholat. Ini adalah sebuah janji antara orang Islam dan orang kafir. Apa janji itu bentuknya? Bentuknya adalah salat. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salati. Inna baina, sesungguhnya batasan antara rojul, antara seseorang, wa baina syirki, dan kesyirikan, wal kufri, dan kekufuran, tarkas salah, adalah meninggalkan salat. Garis tipis
yang membatasi seseorang dari keimanan dan kekufuran adalah salat. Selama dia menjaga salatnya, maka dia tetap berada di baris keimanan. Tapi jika dia meninggalkannya, maka itu sama dengan arti dia telah meninggalkan iman dan masuk ke dalam barisan syirik dan kufur. Wal'iyadzubillah. Amma man kana yusalli ahyanan. Adapun orang yang melaksanakan sholat ahyanan, kadang-kadang, wa yatruku ahyanan, kadang-kadang meninggalkan sholat, kadang enggak, begitu. Au yusalli fardhan au fardhaini, atau dia mengerjakan sholat wajib dalam sehari, satu sholat wajib atau dua sholat wajib. Dia mengerjakan dalam sehari satu sholat wajib atau dua sholat wajib yang dia kerjakan. Fazahiru annahu la yakfur. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang kadang sholat kadang enggak, atau dia melaksanakan sholat wajib hanya satu sholat wajib atau dua sholat wajib, dia tidak dinyatakan kafir. Li'annahu lam yatrukha bil kulliyati. Karena orang yang seperti ini, ia tidak meninggalkan sholat bil kulliyah, secara keseluruhan. Kama huwa nasun hadis, kama huwa nasul hadis, sebagaimana nasul hadis, teks hadis berbunyi tarakas salah atau tarkas salah, meninggalkan salat. Fahadha tarkus salat la salat. Nah, di sini ya, meninggalkan sebagian sholat, bukan semua sholat. Nah, maksudnya bagaimana? Dalam hadis diungkapkan tarkas salah, meninggalkan sholat secara mutlak, artinya dia ninggalin semua sholat. Sedangkan kondisi yang di sini yang sedang dibahas, kadang dia sholat, kadang dia enggak sholat. Jadi enggak sama dengan teks yang disebutkan dalam hadis. Kalau dalam hadis kan meninggalkan semua sholat, sedangkan yang sedang kita bahas di sini, seseorang yang kadang sholat kadang enggak. Wal aslu baqaul Islam. Bagi orang yang ketiga ini kondisinya, hukum asalnya adalah agama Islam tetap ada dalam diri orang tersebut. Fala nukhrijuhu minhu, maka kita tidak boleh menyatakan orang ini keluar dari Islam, tidak boleh. Illa biyakin, kecuali ada keterangan pasti. Contohnya bagaimana keterangan pasti? Contohnya dia meyakini sholat itu gak wajib. Nah, pada saat itu beda lagi. Fama thabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Sesuatu yang ada berdasarkan keyakinan, sesuatu yang diyakini ada, maka la yartafi, tidak boleh dianggap hilang illa biyakin, kecuali dengan keyakinan. Kalau kita yakin sesuatu ada, maka keyakinan adanya sesuatu tersebut tidak boleh hilang, kecuali kita yakin hal itu telah hilang. Misalnya, kita yakin kita masih punya wudu, tiba-tiba kita ragu, tadi udah batal apa belum ya?
ya. Batalnya wudhu ini masih ragu-ragu, sedangkan keyakinan kita mengatakan masih punya wudhu. Mana yang kita ambil, keyakinan apa keraguan-raguan? Yang kita ambil, yang kita pegang adalah keyakinan. Yang ragu-ragu tidak perlu kita pedulikan. Begitu maksud dari pernyataan fama sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Itu maksudnya ikhwan. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita dalam bab keempat ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita lanjut ke bab yang berikutnya. Bab yang kelima atau bab yang selanjutnya adalah bab tentang salat sunnah. Nah, ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita simak, untuk kita pelajari agar kita bisa melaksanakannya dengan penuh keimanan, penuh semangat dan bersungguh-sungguh agar mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa lebih senang, ya, juga supaya kita bisa lebih senang dalam mengerjakan sholat sunnah. Baik, Ahibatifillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, silakan dibuka halaman yang selanjutnya, halaman yang membahas tentang sholat sunnah. Pembahasan ini terdapat pada bab kelima dari kitab sholat. Baik, kita kembali ke buku atau PDF. Mari kita simak, kita dengarkan, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang baik. Al-Babul Khamisu, bab yang kelima, fi sholatit tatawu'i, tentang sholat sunnah, wa fihi masailu, dan dalam bab kelima ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Wal muradu bitatawu'i, dan yang dimaksud dengan sunnah, tatawu itu artinya sunnah, ya. Sunnah dalam istilah fikih bisa disebut dengan tatawu, bisa disebut dengan nafilah, bisa juga disebut dengan mustahab, bisa juga disebut dengan sunnah. Wal muradu bitatawu'i, yang dimaksud dengan sunnah, kullu ta'atin laisat biwajibatin. Ini artinya sunnah adalah semua bentuk ibadah, semua bentuk taat, ketaatan kepada Allah, laisat biwajibatin, tapi hukumnya gak wajib. Semua bentuk ibadah, semua bentuk ketaatan kepada Allah yang hukumnya tidak wajib. Itu arti dari kata sunnah. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama yang akan dibahas dari bab kelima ini adalah fadluha,
keutamaan salat sunnah. Wal hikmatu min masyru'iyatiha, dan hikmah atau tujuan dari masyru'iyatiha, disyariatkannya salat sunnah. Tujuan Allah mensyariatkan salat sunnah. Taib. Al-awwal, yang pertama, fadluha, keutamaan salat sunnah. At-tatawwu'u bis salati min afdalil qurbati ba'dal jihadi fi sabilillahi wa talabil ilmi. At-tatawwu bis salati, salat sunnah, min afdalil qurbat, termasuk bentuk qurbat, bentuk pendekatan diri kepada Allah yang sangat afdol, yang paling utama. Salat sunnah adalah sesuatu yang termasuk dari mendekatkan diri, cara mendekatkan diri yang paling utama kepada Allah. Yang paling utama ba'dal jihad fisabilillah, setelah berjihad di jalan Allah, wa talabil ilmi, dan menuntut ilmu. Jadi peringkat pertamanya ibadah sunnah adalah berjihad di jalan Allah dan menuntut ilmu. Di bawahnya adalah salat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang sangat besar. Sangat utama. Dan harus kita yakini. Ini menunjukkan betapa salat sunnah memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih bin nawafilis salawati. Dari mana kita mengetahui bahwasanya salat sunnah ini memiliki kedudukan tinggi? Hal itu berdasarkan mudawamatin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu taqarrub ila rabbih, mendekatkan diri kepada Allah bin nawafilis salawat, dengan menegakkan salat-salat sunnah. Nabi sering melakukan, Nabi selalu melakukan, dan Nabi senantiasa menjaga salat sunnah, supaya beliau selalu dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau cara mendekatkan dirinya kepada Allah ialah dengan terus melaksanakan salat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah memiliki kedudukan yang sangat mulia. Nabi saja tidak meninggalkannya. Nabi saja selalu melaksanakannya. Ini menunjukkan kalau Nabi mengerjakan itu selalu, berarti amalan itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah menyatakan perang dengan orang yang memusuhi waliku. Artinya Allah gak mau berhubungan baik dengan orang tersebut. Bahkan dengan tegas Allah akan memerangi. Wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku taqarraba ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bisyai'in ahabbu ilayya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaihi, daripada apa yang aku wajibkan kepadanya, daripada apa yang aku telah wajibkan atasnya. Wa ma yazalu abdi, dan apabila seorang hamba senantiasa yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku pun mencintainya. Sungguh hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis yang menyatakan betapa besar keutamaan salat sunnah, betapa tinggi amalan sunnah, sampai-sampai orang yang terus mengerjakannya akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita bahas ya hadis ini. Kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, siapa yang menjahati, siapa yang memusuhi, siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka aku telah mengumumkan berperang terhadap orang tersebut. Siapa walinya Allah? Walinya Allah tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bukan seperti anggapan orang-orang yang keliru, menganggap orang gila yang omongannya udah gak jelas dibilang wali, yang tindakannya juga udah di luar manusia normal dibilang wali. Ini keliru. Orang gila tidak pantas dinyatakan sebagai wali. Mereka berdalih itu saking tinggi ilmunya, saking kuat imannya, sampai-sampai amalan yang dia lakukan itu gak bisa dipahami sama manusia biasa. Maka kita katakan, hebatan siapa imannya? Orang gila yang dianggap wali itu apa Nabi SAW? Kalau dia mengatakan tentu wali atau orang gila yang dianggap wali itu, mereka nyatakan imannya lebih kuat, lebih hebat, maka dia telah kufur dari Islam. Tapi kalau dia bilang tentu Nabi yang paling kuat, maka coba pelajari yang benar sejarah tentang Nabi.
Apakah Nabi bertindak seperti tindakan orang-orang yang gila, yang amalannya tidak bisa dipahami oleh manusia? Tidak. Berarti ada kesalahpahaman dalam mengartikan wali. Ya, pengertian yang benar dari kata wali Allah adalah orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana mungkin bisa dibilang sebagai wali Allah orang yang gak nutup aurat, orang yang meninggalkan sholat, orang yang merokok? Bagaimana mungkin bisa dikatakan wali Allah? Harus kita pahami, wali Allah adalah orang yang menjaga ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan amalan yang paling Allah suka untuk dikerjakan oleh seseorang ketika ia ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka amalan yang paling Allah suka adalah amalan-amalan yang Allah wajibkan, seperti sholat wajib, zakat wajib, dan yang semisalnya. Amalan yang paling Allah suka untuk dikerjakan oleh seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah amalan-amalan yang Allah wajibkan. Itu maksudnya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan apabila seseorang senantiasa menjaga ibadah sunnah, ini jangan sampai disalahartikan ya. Berarti kalau gitu saya ibadah sunnah aja lah. Kan ibadah sunnah juga bisa mendatangkan cintanya Allah. Ini keliru. Ini salah. Kalau seseorang pengen dicintai oleh Allah dengan melaksanakan sholat sunnah, maka yang pertama harus dia lakukan sebelum dia mengerjakan ibadah sunnah adalah tegakkan, laksanakan, kerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Baru ibadah yang sunnah. Dengan kata lain, arti dari hadis ini adalah jika seseorang melaksanakan ibadah yang wajib dan dia tambahin dengan selalu mengerjakan ibadah yang sunnah, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Maka dari sini tidak pantas, tidak layak ya setelah ini kita mengatakan itu kan cuman sunnah. Tidak pantas ya ikhwan. Ingat, ibadah sunnah memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya adalah mendatangkan ridho dan cintanya Allah, Rabb semesta alam. Kemudian yang kedua, al-hikmatu min mas'u'iyatiha. Hikmah atau tujuan
min masyru'iyatiha, dari disyariatkannya ibadah sunnah. Tujuannya buat apa? Wa qad syara'a subhanahu tatawwu'a rahmatan bi ibadihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala syara'a, telah mensyariatkan tatawwu'a, ibadah sunnah. Allah telah menetapkan bahwa ada ibadah yang sunnah. Kenapa enggak yang wajib saja sudah cukup? Kok Allah tambahin dengan ibadah sunnah? Kenapa? Alasannya adalah rahmatan bi ibadihi. Hal ini sebagai bentuk kasih sayang dari Allah untuk hamba-hambanya. Loh, kok sunnah ibadah sunnah kok dibilang kasih sayang dari Allah? Kan capek ya ngerjain ibadah. Yang ibadah wajib saja sudah banyak, kenapa ditambahin dengan ibadah sunnah? Udah gitu dibilang sebagai bentuk kasih sayang dari Allah lagi. Dari mana bentuk kasih sayangnya? Nah, pahami. Faja'ala likulli fardin tatawu'an min jinsihi. Allah Subhanahu wa taala ja'ala, telah menjadikan likulli fardin, setiap ibadah wajib, tatawu'an min jinsihi, ada bentuk ibadah sunnah yang sama. Puasa ada yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Ada puasa sunnah juga, puasa Senin Kemis. Sodakoh ada yang wajib. Apa sodakoh yang wajib? Zakat mal. Ada juga yang sunnah, apa? Infak. Ibadah haji ada juga yang wajib, yaitu ibadah haji yang dilaksanakan pertama kali. Sedangkan ibadah haji yang sunnah adalah ibadah haji yang dilaksanakan kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Begitu pula dengan sholat. Sholat ada yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Ada juga yang sunnah, seperti sholat rawatib. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ibadah ada yang wajib, ditambahin lagi sama Allah ada yang sunnah dari bentuk yang sama. Dan itu, ibadah yang sunnah itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah untuk hamba-hambanya. Dari mana bentuk kasih sayangnya? Ini dia penjelasannya. Liyazdadal mu'minu imanan. Dengan melaksanakan ibadah yang sunnah itu, maka akan meningkatkan, menambahkan keimanan seseorang. Waraf'atan fid darajat. Ini juga nih, dengan melaksanakan ibadah sunnah akan mengangkat kedudukan seseorang di sisi Allah. Bifi'li hadat tatawu'i, dengan melaksanakan ibadah sunnah ini. Jadi jelas ya ikhwan, ibadah sunnah bukan beban, tapi ibadah sunnah adalah bentuk kasih sayangnya Allah untuk kita. Dari mana bentuk kasih sayangnya Allah? Bentuk kasih sayang Allah dalam ibadah sunnah itu terlihat di mana ibadah sunnah ketika dilaksanakan akan memberikan nilai plus, nilai tambahan buat orang yang melaksanakannya. Apa nilai plusnya? 1, keimanan akan semakin tebal. 2, kedudukan seseorang di sisi Allah akan semakin naik, semakin meningkat, semakin tinggi.
dan juga walitukmila al-faraida, untuk menyempurnakan pahala dari ibadah wajib. Tujbaru yaumal qiyamati bihadat tatawu'i, pahala dari ibadah wajib akan disempurnakan di hari kiamat bihadat tatawu, dengan ibadah sunnah ini. Fa innal faraidha ya'tariha an-naqsu, sesungguhnya ibadah-ibadah yang wajib ya'tariha, itu rentan naqs, rentan dari kekurangan. Ibadah yang wajib sangat bisa terdapat kekurangan di dalamnya. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana penjelasan hadis yang dibawakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati as-salatu. Inna awwala, sesungguhnya hal pertama, ma yuhasabu, yang akan Allah mintai pertanggungjawaban, bihil abdul muslim, dari seorang hamba yang Islam, yang beragama Islam, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, adalah as-salatu, salat adalah perkara pertama yang akan Allah tanya. Salat adalah ibadah pertama yang akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Soal pertama yang akan kita hadapi di hari kiamat adalah tentang salat. Fa in atammaha, jika dia melaksanakan salat dengan sempurna, maka alhamdulillah, itu kenikmatan yang luar biasa. Wa illa, tapi jika dia kurang, tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah salat yang wajib, qila, maka Allah akan berfirman, unzuru, wahai para malaikat, lihatlah, hallahu min tatawu'in, apakah pada buku catatan amal orang ini ada ibadah sunnah, ada sholat sunnah yang dia kerjakan. Fa in kana lahu tatawu'un, jika dalam buku catatan amal perbuatan orang tersebut tertulis ia melaksanakan sholat sunnah, ukmilatil faridatu min tatawu'ihi, maka pahala dari ibadah yang wajib akan disempurnakan dengan pahala dari ibadah sunnah. Thumma yuf'alu bisairil a'malil mafrudati mithlu dzalika, kemudian diberlakukan hal yang sama terhadap ibadah-ibadah wajib selain sholat, ya, dengan ibadah sunnah yang semisalnya. Baik, kita ulang lagi ya pembahasan hadis ini. Kata Nabi SAW, soal pertama yang akan kita hadapi di hari kiamat adalah soal tentang sholat. Jika seorang hamba mengerjakan sholat wajib dengan sempurna, maka alhamdulillah, itu adalah nikmat yang besar. Tapi jika dia melaksanakan sholat wajib tidak sempurna
banyak kekurangan sehingga pahalanya juga tidak sempurna, maka Allah akan berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah kepada buku catatan amal perbuatan orang tersebut. Dia ngerjain sholat sunnah gak? Kalau iya, maka pahala ibadah wajib yang tidak sempurna tadi akan disempurnakan, akan dilengkapin dari pahala ibadah sunnah. Ya, ibaratnya kalau kita lagi ngerjain ujian nih, ujian pertengahan akhir semester, apaan? Atau ujian akhir semester. Pas ujian nilai kita 65, padahal nilai minimnya adalah 70. Karena kita ikut remedial, maka nilai yang 65 tadi dilengkapin jadi 70. Nah, gambarannya seperti itulah. Ketika pahala dari ibadah salat yang wajib tidak sempurna, maka akan disempurnakan dengan pahala yang didapat dari ibadah salat sunnah. Dan demikian akan diberlakukan dengan ibadah-ibadah selain salat yang lainnya. Misalnya puasa Ramadan kan wajib. Ketika seseorang melaksanakan puasa wajib dengan sempurna, ya alhamdulillah, itu kenikmatan yang besar. Tapi ketika seseorang melaksanakan puasa sunnah dengan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, dengan banyak kekurangan, tidak sempurna, maka kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam puasa wajib akan dilengkapi, akan disempurnakan dengan pahala yang didapat dari puasa sunnah. Begitu ya ikhwan. Taib. Kemudian yang berikutnya al-mas'alat tsaniyatu, pembahasan yang kedua, fi aqsamiha, pembagian ibadah sunnah atau pembagian salat sunnah. Salatut tatawwu'i ala nau'aini. Salat sunnah itu terbagi menjadi dua macam. An-nau'ul awwalu, macam yang pertama, jenis yang pertama, bentuk yang pertama dari salat sunnah adalah salawatun muaqqatatun biauqatin muayyanatin. Salat sunnah muaqqatah yang terikat dengan waktu biauqatin muayyana, yang waktunya itu telah dibatasi. Jadi nggak bebas pelaksanaannya. Pelaksanaannya harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Wa tusamma bin nawafilil muqayyadati, dan sholat sunnah yang terikat dengan waktu ini dinamai dengan nawafil muqayyadah. Wa hadhihi minha, dan sholat sunnah ini diantaranya adalah ma huwa tabi'un lil faraidi, adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Kasunani rawatibi, contohnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini kan mengikuti sholat wajib. Wa minha ma laysa bitabi'in, dan di antara sholat sunnah yang terikat dengan waktu ini ada juga yang tidak mengikuti sholat wajib. Kasolatil witri, seperti sholat witir, kan gak mengikuti sholat wajib, gak berbarengan pelaksanaannya dengan sholat wajib. Wadduha, sholat duha, wal kusuf, dan sholat gerhana. An-nau'u tsani, jenis, macam, atau bentuk yang kedua dari sholat sunnah, sholawatun ghairu muaqqatatin
biauqatin muayyanatin. Salat-salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Jadi bebas pelaksanaannya, nggak nunggu-nunggu waktu. Waktu sama binawafilil mutlaqati. Salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu ini dinamai dengan nawafil mutlaqah. Wa naw'ul awwalu anwa'un muta'addidatun. Salat sunnah dari jenis yang pertama, yaitu salat sunnah yang terikat dengan waktu, anwa'un muta'addidatun. Ada beberapa macam. Bukan cuma salat sunnah rawatib saja, tapi ada lagi. Ba'duha akadu min ba'din. Di mana salah satunya tentu lebih utama daripada yang lainnya. Wa akadu anwa'ihi al-kusuf. Salat sunnah yang terikat dengan waktu dan paling utama adalah salat gerhana. Tsummal witru, kemudian salat witir. Tsumma salatul istisqa, kemudian salat minta hujan. Tsumma salatut tarawih, kemudian salat tarawih. Begitu urutannya. Wa amma nau'u tsani, adapun jenis kedua dari salat sunnah, yaitu salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, fayushra'u fil laili kullihi, maka salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu ini pelaksanaannya bisa dilaksanakan di sepanjang malam. Wafin nahari, dan juga bisa dilaksanakan di waktu siang. Ma ada auqatin nahi, kecuali waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ya, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Emang ada waktu yang dilarang untuk sholat? Ada. Satu, ketika matahari sedang terbit, ini nggak boleh. Nggak boleh sholat sampai masuk waktu sholat duha. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kita sehingga kita nggak ada bayangannya, itu juga waktu dilarang untuk sholat. Yang ketiga, ketika matahari sedang terbenam sampai betul-betul terbenam. Kenapa nggak boleh? Karena 3 waktu di situ adalah waktu di mana orang-orang musyrik sedang menyembah matahari. Nah, kita dilarang menyerupai mereka. Jadi sholat sunnah jenis yang kedua bisa dilaksanakan di sepanjang malam, bisa dilaksanakan di waktu siang, kecuali di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Wa sholatul laili afdalu min sholatin nahari. Sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, jika dilaksanakan di malam hari, itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibanding jika dilakukan di waktu siang. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Waul Furqon, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalian catat dengan rapi poin-poin yang penting dari pembahasan kita, dan jika ada sesuatu yang kalian belum memahaminya, silahkan kalian bisa bertanya melalui media WhatsApp. Terus semangat ya ikhwan dalam belajar, jangan pernah putus asa dan selalu optimis, karena manjada wajada. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.